Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Sebagai orang beriman, hendaknya di dalam persiarahan kita semua mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya di dalam persiaran hidup kita, baik di dalam tindakan, perkataan, maupun perbuatan kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkaulah benteng perlindungan bagi siapa saja yang mengimani Engkau. Semoga sabdamu membangkitkan semangat kami untuk datang kepadamu dan memperbarui kesetiaan kami di setiap persiaran hidup kami di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini sebagai orang beriman, melalui pembacaan dari kitab Yoel, kita semua diajak untuk mengayunkan langkah kita, menggerakkan kaki kita melangkah ke depan, karena Allah sudah menebus Anda, saya, serta kita semua. Sebagai orang beriman, hendaknya kita senantiasa mengolah, merefleksikan, menghidupi apa yang kita imani di dalam persiaran hidup kita. Jelas di sana dikatakan, ayunkanlah sabit, sebab sudah masaklah tuayan. Marilah, iriklah, sebab tempat anggur sudah penuh. Tempat-tempat pemerasan sudah berkelimpahan. Sebab banyaklah kejahatan mereka, banyak orang di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang kehilangan cahayanya. Di tengah redupnya kebaikan, di tengah maraknya kejahatan, di tengah kesulitan akibat pandemi COVID-19, kita diajak untuk bergerak melangkah maju ke depan menjadi terang yang kembali membangkitkan cahaya yang mulai redup. Buatlah sinar sang sabda semakin cerah dengan tidak hanya mewartakan di dalam kalimat indah, tetapi bagaimana kita menghidupi apa yang kita imani, kita menjalankan apa yang kita imani di dalam tindakan dan perbuatan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, kita semua kembali diingatkan, hendaknya kita senantiasa taat dan takwa. Dan berbahagialah Anda dan saya serta kita semua yang senantiasa mendengarkan sabda Tuhan. Jelas dalam Injil hari ini, dalam Injil Lukas, patut untuk kita refleksikan. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Berbahagialah, tetapi Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Ini suatu ajakan bagaimana kita sebagai orang beriman meneladan Bunda Maria yang senantiasa menyiapkan dirinya sebagai tempat bersemayam sabda Allah yang menjelma menjadi manusia. Hendaknya kita meresapi kalimat ini. Jelas Yesus mengingatkan kepada Anda, saya, serta kita semua, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Mereka yang mengenali Allah, mereka yang menghidupi apa yang Allah sabdakan di dalam perjalanan hidupnya. Menjadi sangat lucu
menjadi sangat tidak masuk akal ketika Anda dan saya serta kita semua menyebut Allah yang besar, Allah yang Maha Kasih, Allah yang begitu menyayangi anak-anaknya. Tetapi dalam persiaran hidup kita dengan mudah mencaci, menghakimi, bahkan menyalahkan sesama kita tanpa sebab, hanya karena Anda dan saya serta kita semua ingin dibenarkan. Sabda Allah hari ini mengajak kita semua untuk hidup sebagai orang beriman, tidak hanya pandai di dalam bersuara yang disampaikan dalam ungkapan kata maupun kalimat, tetapi kita diajak untuk menjadi terang yang menerangi banyak orang, agar setiap orang yang kita jumpai di dalam komunitas, keluarga, masyarakat, dan tempat kerja senantiasa tersapa oleh Allah sendiri yang senantiasa setia menyelamatkan dan memberkati kita. Jagalah sabda Allah dengan berlaku hidup baik sebagaimana yang Allah kehendaki. Semoga berkat Tuhan senantiasa mendampingi, melindungi, dan memberkati kita semua, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, ketika kita mengatakan ya atas panggilan Tuhan sebagai orang beriman, mestinya tidak hanya pandai berdoa, tidak hanya rajin pergi ke gereja, tetapi menyimpan, merefleksikan, menghidupi apa yang kita imani, dan bertindak serta bertingkah laku sebagai anak-anak dari terang. Bukan selalu membenarkan diri, tetapi membiarkan nama Allah semakin dibesarkan dan dimuliakan di dalam perbuatan baik kita. Selamat berakhir pekan, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.